Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Dalam jumpa pers yang digelar Polda Metro Jaya kemarin, polisi telah menetapkan 5 tersangka dari kasus mafia tanah yang merampas aset selebritas Nirina Zubir dan orang tuanya. 3 tersangka dihadirkan, yakni mantan ART, Riri Kasmita, dan suaminya, serta seorang notaris. Peran Riri dan suaminya yang mengurus penggelapan surat tanah bersama tersangka lain yakni notaris. Polisi menyebut penggelapan ini tidak akan terjadi tanpa peran notaris. 5 tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku-pelaku ini untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan palsu otentik untuk menguasai semuanya. Bahkan dia rubah namanya, ya, dari ada 6 sertifikat, 1 dirubah atas nama suaminya tersangka yang laki-laki, kemudian yang 5 ini atas nama istrinya yang juga sama-sama adalah pembantu rumah tangga atau sekretaris pribadi, sekretaris rumah tangga daripada almarhum sendiri. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Tangis kecewa terdapat dibendung oleh selebritas Nirina Zubir saat bertemu dengan mantan ART, mendiang ibunya yang merampas tanahnya. Bekerja sama dengan notaris, pelaku merampas 6 sertifikat tanah dan bangunan dengan cara mengubah hak kepemilikan. Nirina juga meminta agar polisi mengusut bisnis frozen food tersangka karena ia curiga bisnis tersebut hasil perampasan aset almarhumah ibundanya. Minta tolong ya Pak ya, maksudnya peralihan dananya juga, apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang. Ini merupakan hasil dari uang jeripaya ibu saya. Ini saya mengharapkan sekali melakukan penyidikan itu. Dalam program Sapa Indonesia Malam kemarin, Badan Pertanahan Nasional menegaskan dalam kasus mafia tanah biasanya banyak oknum aparat yang terlibat. Pelaku bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk melakukan perubahan kepemilikan tanah. Dalam kasus mafia tanah yang menyebabkan Nirina Zubir dan keluarga menjadi korban, BPN bakal menyelidiki ada tidaknya pegawai mereka yang terlibat. Jadi di dalam konteks mafia tanah itu demikian banyak melibatkan pihak berwenang. Coba lihat, ada lurah, ada camat, ada BPN, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim. Siapa yang bisa menggerakkan mereka? Ada kekuatan yang lebih besar, mampu mereka menggerakkan pihak berwenang. Kalau dalam kasus Nirina Zubir ini ada oknum dari BPN nggak, Bung Taufik? Nah, sedang kita selidiki sekarang. Apakah Oleh almarhum, Pihak Nirina Zubir, ahli waris atas objek kasus mafia tanah ini, diduga mengalami kerugian hingga 17 miliar rupiah. Polisi masih mendalami kasus ini dan tak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini soal perkembangan kasus mafia tanah yang merampas aset selebritas Nirina Zubir dan orang tuanya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Fajri Satrio di Polda Metro Jaya. Fajri, setelah menggelar jumpa pers kemarin, sekarang apa fokus yang dilakukan polisi untuk mengungkap kasus mafia tanah ini? Sekali dan juga saudara, yang menjadi fokus dari pihak kepolisian kali ini, polisi akan menelusuri apakah dari dana dari penjualan 3 sertifikat tanah yang sudah dijual tersangka tersebut ini nantinya akan menjadi salah satu usaha dari salah satu tersangka tersebut, dan polisi juga akan mendalami selain itu dari mana saja uang-uang yang mungkin atau kemana saja uang-uang yang sudah didapatkan dari penjualan tersebut. Pas sekali dan juga saudara, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dari pihak kepolisian telah menetapkan 5 tersangka, di mana 5 tersangka tersebut 3 tersangka sudah ditahan. Nah, masih ada 2 tersangka tidak ditahan. Dari pihak kepolisian menyatakan bahwa sebenarnya 5 tersangka ini sebelum dilakukan penahanan 3-nya itu dilakukan pemeriksaan. Namun yang hanya memenuhi panggilan dari pihak kepolisian yaitu hanya 3 tersangka tersebut. 2 tersangka lainnya dia meminta penjadwalan ulang.
Dan 2 penjadwalan ulang dari tersangka tersebut, pihak kepolisian akan menjadwalkan pemeriksaannya pada hari Senin mendatang. Dari pemeriksaan nanti, dari pihak kepolisian pun akan mengembangkan dari kasus penyidikan mafia tanah ini. Polisi pun mengatakan penyidikan masih akan terus berlanjut. Polisi masih akan mengembangkan kasus mafia tanah ini untuk mengungkap selain 5 tersangka, apakah ada tersangka-tersangka lainnya. Polisi mengatakan bahwa mafia tanah ini tidak bermain sendiri. Mafia tanah ini melibatkan banyak orang. Polisi sangat yakin bahwa 99,9% kasus perkara tanah ini tidak dikerjakan oleh 1 orang. Polisi sudah menetapkan tersangka yaitu Riri Kasmita, Indrianto, Farida, Ina Rosiana, dan juga Erwin Ridwan. Aksi mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir ini bermula ketika Riri yang merupakan asisten rumah tangga dari keluarga Nirina sendiri ditugasi oleh ibu dari Nirina untuk mengurus sertifikat tanah yang hilang. Namun sertifikat yang diurus tak kunjung selesai. Waktu berlalu ketika ibunda Nirina wafat, sertifikat tersebut ternyata dialihkan oleh Riri atas nama Riri dan suaminya. Riri diketahui mengurus ibunda Nirina sejak tahun 2009. Nirina dan adiknya Fadlam Karim baru mengetahui sertifikat sudah balik nama atas nama Riri ketika mendatangi kantor BPN untuk mengecek kejelasan sertifikat yang saat ini sudah dipegang oleh Riri tersebut. Dan 6 sertifikat tanah yang katanya sedang diurus tersebut telah berganti kepemilikan atas nama Riri dan suaminya yaitu Edrianto. Nirina dan adiknya pun mencoba melakukan mediasi dengan Riri, tapi nampaknya Riri dan suaminya malah membawa pengacara hingga akhirnya Nirina lapor ke polisi. Dan dari kasus ini, Paskalis dan juga saudara seperti yang ketahui, Fadlan dan Nirina menderita kerugian sebesar 17 miliar rupiah. Paskalis. Terima kasih melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, jurnalis Kompas TV Fajri Satrio.